Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMPN 1 Kandat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada pembelajaran daring hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kali ini, kita akan mempelajari bab 1 tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita simak video penjelasan berikut. Berikut adalah subbab yang akan kita bahas pada pembelajaran bab 1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Iman kepada Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang ketiga, hikmah iman kepada Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu memang benar-benar ada dan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Subbab yang kedua adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita bahas pada pembelajaran daring kali ini ada 4. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir yang artinya maha waspada. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami yang artinya maha mendengar. Dan yang keempat, Asmaul Husna Al-Basir yang artinya maha melihat. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama indah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna,
Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna yang akan kita bahas pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia pastilah diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui olehnya. Kemudian, cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah dengan rajin belajar dan gigih dalam mencari ilmu. Asmaul Husna kedua yang akan kita bahas adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada. Allah mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Contohnya, Allah menciptakan manusia dengan segala anggota tubuh yang ada padanya yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, mata digunakan untuk melihat, hidung digunakan untuk mencium bau, mulut yang digunakan untuk makan dan berbicara, tangan yang digunakan untuk mengambil sesuatu, dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Khabir. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir adalah dengan harus waspada, teliti, dan cermat terhadap apa saja yang kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada atau teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat lirih. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna As-Sami. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami adalah kita harus berusaha agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah bisa mendengarnya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu yang lembut dan kecil. Allah selalu mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya walaupun ia sedang bersembunyi. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Basir adalah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Selanjutnya,
Hikmah beriman kepada Allah. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, maka dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jika kita beriman kepada Allah, niscaya Allah akan membantu segala kesusahan yang sedang kita alami. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Jika kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Orang yang beriman kepada Allah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya akan diliputi kerugian, baik itu kerugian di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Soal nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna dan berapa jumlahnya. Soal yang ketiga, jelaskan arti dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Soal yang terakhir, sebutkan cara meneladani sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi adalah penjelasan Bu Guru materi bab 1 tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.